Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Udayana di Yogyakarta. Saya ingin sampaikan juga, Pak Awang ini punya konsep indeks demokrasi ekonomi. Mungkin nanti bisa dipadukan dengan indeks yang tadi dipaparkan oleh Bu Mirna. Silah Pak Awang. Silakan Pak Awang. Iya, maturun Pak Dumari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, J, Pak. Go ahead. Bisa dengar suara saya, Pak Dumari, Bapak Ibu sekalian? Bisa, cuma agak gelombang sedikit. J. Ya, Pak Bupati, Ibu. Halo. Bisa, Pak? Agak goyang-goyang itu aja. Jadi matur nuwun Pak Dumeri, Pak Bupati, Ibu Mirna, Pak Revison, Bu Asmi, dan Bapak Ibu sekalian. Lebih jelas, Pak? Jadi saya langsung saja ke pokok bahasan kita. Terima kasih sudah dilibatkan untuk diskusi bersama dengan guru-guru saya. Ini ada Pak Revison, Pak Dumeri, Pak Catur, ini guru-guru semua. Alhamdulillah saya bisa diajak di sini. Dan saya kira saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Revison, Bu Mirna, dan juga Pak Bupati, bahwa sebetulnya ekonomi kerakyatan itu praktek hidup yang sudah berusia lama di tengah-tengah kehidupan masyarakat komunal, kolektif. Nah, sehingga sebetulnya sebelum ada republik, sebelum ada konstitusi, praktek-praktek baik itu sudah dilakukan ketika masyarakat adat, baik di Bali, di Dayak, kemudian juga di Sumatera, kemudian juga di Jawa, mengelola sumber daya alam mereka secara komunal, secara kolektif. Nah, sehingga apa yang kemudian disebut sebagai keberlanjutan atau ekonomi hijau, kata banyak orang, itu sebetulnya sudah dipraktekkan oleh banyak masyarakat kita. Yang kemudian itu diformulasikan, dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita sebagai salah satu dasarnya, bagaimana mengelola ekonomi itu dasarnya adalah kontrol orang banyak, kontrol masyarakat, kontrol komunal. Nah, sehingga ini saya kira yang penting untuk menjadi catatan kita hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya berbagai persoalan kita dalam mempraktekkan ekonomi kerakyatan hari ini muncul bukan karena prakteknya masih terlalu awal atau mungkin juga masih perlu banyak sekali eksersis, tapi karena ada hal yang sebetulnya membuat praktek-praktek itu tidak mudah ketika diterapkan di lapangan secara ekonomi politiknya. Jadi kalau merujuk pada data-data yang dihasilkan oleh konsorsium Geodata Nasional atau data yang lain, hari ini kita masih menghadapi situasi di mana ada trade-off ketika kita bicara soal ekonomi rakyat. Tadi sama oleh Pak Bupati luar biasa banyak sekali, tapi dalam konteks ekonomi politik, dalam konteks kontrolnya di dalam perekonomian secara baik, secara mikro, desa, lokal, daerah maupun juga nasional, itu masih ada tantangan besar dalam hubungannya dengan struktur ekonomi oligarki yang kita hadapi hari ini. Artinya di lapangan ketika tadi Pak Dumeri sampaikan, yang kita jumpai juga masih terjadi banyak sekali konflik tenurial yang terkait dengan lahan gambut di sekitarnya, lahan hutan, di situ ada tanaman industri, di situ ada perkebunan sawit, di situ juga ada tambang dan sebagainya. Artinya ketika sistem-sistem baru itu masuk, maka kemudian terjadi rekonfigurasi yang ini kemudian perlu kita coba jadikan sebagai bahan pijakan untuk melihat bagaimana sebetulnya ini tadi yang disinggung juga oleh Pak Dumeri, disampaikan saya dan teman-teman sudah pernah menyampaikan ke Menteri Desa sebelumnya, Mas Pak Helmi, itu tentang konsep
konsep model desa inkubator ekonomi kerakyatan, kemudian juga ada konsep perguruan tinggi desa, yang kemudian transformasi menjadi konsep sekolah hijau, termasuk juga bagaimana mengukurnya itu pakai indeks demokrasi ekonomi. Saya kira hal yang penting juga adalah soal mengukurnya. Kalau kita punya ukuran yang jelas, saya kira ekonomi kerakyatan ukuran jelasnya seperti apa, kita bisa melihat yang konkret bagaimana ekonomi kerakyatan. Wan, Anda masih di sana? Pak Awan Santosa? Masih connected dengan kami? Suaranya terganggu, Pak. Ya. Silakan. Sudah, Pak, kemarin? Oh, ya, ya, Pak. Oke, jadi oleh karena itu untuk awalnya ketika tadi Pak Dumire menyampaikan, tadi Pak Bupati juga Bu Mirna, Pak Refrison sudah menyampaikan, kita perlu melakukan assessment dalam perspektif ekonomi, konsultasi ekonomi politik kerakyatan yang ada di tingkat desa atau di tingkat kawasan atau di tingkat daerah itu seperti apa. Misalnya kita bisa melihat bagaimana dengan tata produksinya, akses lahannya, akses teknologi, kapital, kemudian juga tata niaganya, kemudian juga mungkin berbagai potensi yang ada, kemudian juga basisnya seperti apa. Karena tadi beberapa contoh kalau kita lihat di berbagai tempat yang berhasil, ada varian itu adalah kooperasi. Misalnya kalau kita belajar dari negara-negara Skandinavia, maka mostly mereka bicara soal kooperasi yang mengintegrasikan dari hulu sampai hilir. Lalu kemudian juga di tempat-tempat yang lain juga seperti itu. Tapi juga ada dalam situasi khusus dimungkinkan bahwa yang berperan sentral adalah badan usaha milik desa, seperti yang saya Pak Refison tadi. Misalnya salah satu ikon BUMDes yang populer di Indonesia itu yang mengelola sumber daya air di Klaten itu bisa. Ada juga di tempat-tempat lain. Jadi kita perlu melihat berbagai varian-varian itu di lapangan sehingga bisa menetapkan seperti apa model yang tepat untuk itu, termasuk berbagai elemen yang ada di dalam slide ini. Mungkin untuk menyingkatnya, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa model yang dulu setelah kita riset, kita temukan dan rumuskan, tapi tentu saya kira ini perlu disesuaikan. Tidak ada model generik. Tapi yang jelas ada satu model di mana ketika bicara inkubator ekonomi kerakyatan itu di dalamnya terdiri dari berbagai aktor yang sudah secara dinamis berkontribusi di dalam kegiatan perekonomian. Jadi kekuatan-kekuatan rakyat yang secara kolektif, komunal sudah berkembang itu kemudian perlu diwadahi dalam satu jaring, dalam satu sistem, satu ekosistem di mana mereka kemudian bersama-sama berkolaborasi menjadi driver terhadap kegiatan perekonomian dari mulai produksi, distribusi, alokasi dan berbagai bidang yang lain. Nah, ini penting karena tadi disampaikan oleh Bu Mirna juga soal bagaimana peranan perempuan ada di situ, bagaimana peran pemuda, ada organisasi di situ, ada peranan petani, peternak, mereka sama-sama berperan dan sudah berkontribusi luar biasa. Nah, sehingga pilihan-pilihan tentang bagaimana kita mau membangun usahanya, tadi BUMDes, kooperasi dan sebagainya itu sangat ditentukan juga oleh varian dinamika sosial, tahapan-tahapan perubahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi satu model bagaimana ekonomi kerakyatan itu dibayangkan sebagai satu jaringan di mana rakyat bersama-sama secara kolektif mengatur dari mulai produksi, mulai penguasaan alat produksi, air, lahan, dan sebagainya, lalu kemudian produksinya, lalu kemudian distribusinya, tata niaganya, sampai ke konsumsinya, itu diatur secara kolektif oleh masyarakat secara komunal. Lalu kemudian ada juga varian ketika situasinya adalah ada kemandekan sosial di mana beberapa entitas sosial belum bermunculan, lalu kemudian ada penggerak, ada driver, ada motor, ada pendorong. Ini dimungkinkan ketika ada situasi seperti itu, maka
leadership dari kepala desa, leadership dari tokoh-tokoh masyarakat, leadership itu bisa dimungkinkan dengan satu model dorongan kooperasi desa. Kooperasi desa ini bisa berupa badan usaha milik desa, atau bisa mungkin juga yang lain sesuai dengan dinamika yang ada. Lalu kemudian kita belajar dari apa yang dikembangkan di satu desa di Gunung Kidul, desa sekitar hutan juga. Kebetulan ini desa menjadi community based tourism terbaik se Asia Tenggara. Itu di Desa Ngelanggeran, itu ada gunung api purbanya di sana. Itu menjadi lokasi riset Pustek dan pendampingan Pustek BM bertahun-tahun di situ. Yang menarik adalah ternyata mereka ekonomi kerakyatannya basisnya adalah basis material. Ada aset material yang bisa menghimpun kekuatan-kekuatan kolektif ekonomi rakyat itu, dan mereka melakukan pengelolaan secara kolektif juga terhadap aset material itu. Dan itu seperti saya sampaikan di awal, gunung api purba yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun tidak dikelola, tapi kemudian ada inisiatif baru dari para pemuda, kemudian itu menjadikan titik titik temu melting pot, semacam sentra begitu, yang kemudian menghimpun kekuatan dari para petani, industri rumah tangga yang dimotori oleh perempuan, kemudian juga pengrajin dan lain sebagainya. Jadi komunitas. Nah, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dumeri, Pak Bupati, dan Bapak Ibu sekalian tadi, drivernya juga bisa berupa satu komunitas. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Mirna bahwa pendekatannya kawasan, maka salah satu model pengorganisasi yang dimungkinkan belajar yang Ngelanggeran itu adalah model komunitas. Bisa berupa forum, bisa berupa perkumpulan, perhimpunan, yang jelas itu komunitas yang memungkinkan bisa memberikan dorongan terhadap dinamika ekonomi sosial yang baik. Ada 3 pilar pengembangan inkubator ini. Itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Mirna juga, kemudian juga Pak Bupati. Jadi ada 3, ini saya rumuskan dari statement-statementnya Pak Refrisan Basir sebetulnya yang merujuk dari konstitusi. Pilar inkubatornya ada 3. Yang pertama intelektual, yang kedua institusional, yang ketiga material. Maka baik tadi, pertama, baik ketika sudah ada model sekolah lapang pertanian. Tapi yang kita ingin dorong adalah bagaimana masyarakat komunal ini, baik itu koperasi, BUMDes, atau forum, atau serikat, atau himpunan, itu punya alat untuk melakukan reproduksi pengetahuan tradisional dan kearifan-kearifan lokal. Nah, sehingga mereka harus punya alat reproduksinya itu sendiri, tidak mengandalkan apa yang datang hanya dari luar. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menginstal perangkat alat produksi pengetahuan itu, kalau itu belum ada, di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya waktu kita sampaikan dulu konsep perguruan tinggi desa, itu adalah supaya desa sudah punya RPJMdes, desa sudah punya APBdes, desa mungkin sebagian juga merancang Bappedes, desa sudah punya berbagai inisiatif, tapi desa belum punya perguruan tinggi desa. Padahal human capital, membangun manusia itu adalah vital. Kita belajar dari berbagai pengalaman di tempat lain, termasuk di desa-desa yang kita datangi, maka human factor, leadership, kemudian juga kapasitas itu menjadi sangat penting. Nah, sehingga bagaimana menginstal alat reproduksi pengetahuan yang sumbernya adalah pengetahuan tradisional dan kearifan lokal itu menjadi penting. Nah, itu yang coba kita lakukan di Ngelanggeran itu dengan Sekolah Hijau. Kita dan teman-teman di konsorsium Kemala dulu, ada Pak Dumiri juga, Mas Putu, dan teman-teman di situ kita bikin di Rawasari, di Jambi, di Bukit di Solo, dan juga di tempat-tempat lain. Jadi ini mungkin konsepnya seperti yang disampaikan oleh Bu Mirna tadi, sekolah lapang petani, tapi kita coba install Sekolah Hijau itu punya mereka, milik mereka. Mereka harus bisa punya kapasitas untuk mengelola sebuah institusi yang melakukan reproduksi pengetahuan, keterampilan, kecakapan, teknologi, dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga punya sekolah tani muda, kita punya sekolah buruh untuk mengembangkan industri-industri berbasis rumah tangga. Kita juga punya sekolah pasar. Nah, Pak Bupati, tadi disampaikan oleh Pak Dumeri juga, sekolah pasar kita ini menjadi salah satu model yang dipakai oleh Kementerian Perdagangan ketika melakukan revitalisasi pasar tradisional di seluruh Indonesia. Kita ada di berbagai daerah, termasuk juga di pasar-pasar desa. Intinya bagaimana mempraktekkan ekonomi kerakyatan di pasar-pasar tradisional
mulai dari install sekolah pasar, ngembangin kooperasi pasar, ngembangin infrastruktur teknologi dan sebagainya di pasar itu ada. Termasuk juga beberapa sekolah yang nanti mungkin disampaikan secara khusus oleh Mbak Lasmi, ada sekolah sagu, ada sekolah kopi, ada inisiasi juga sekolah pesisir, sekolah. Jadi berbagai inisiatif ini yang kita coba lakukan karena beranggapan bahwa modalitas supaya berlanjut aktivitas pemberdayaan dan perubahan sosial adalah determinasi dari human capital. Yang berikutnya, yang nomor 2 adalah modal institusional. Ini yang penting setelah manusianya well developed, dan itu saya yakin pengetahuan tradisional bersebaran. Kita waktu setiap ke lapangan itu selalu banyak belajar. Bukannya kemudian kita menyampaikan berbagai hal di lapangan, tapi kita banyak belajar dari pengetahuan tradisional yang ada, kearifan lokal yang ada, teknologi-teknologi tepat guna yang diinisiasi oleh masyarakat secara mandiri dan secara komunal, sehingga yang bagian berikutnya adalah membangun itu sebagai sebuah kelembagaan. Dan kalau bicara soal kelembagaan, maka bukan hanya soal lembaga formal organisasi, tapi sekurang-kurangnya ada 3 elemen. Yang pertama, dipastikan bahwa apa yang dilakukan di lapangan kaitannya dengan revitalisasi ekonomi, kemudian juga program-program pemberdayaan ekonomi dan sebagainya itu harus dipandu oleh nilai-nilai budaya, tradisi, kearifan lokal, termasuk juga regulasi, termasuk juga memastikan bahwa musyawarah itu tidak boleh tidak dikedepankan. Nah, hal yang sangat kuat ada di community based tourism terbaik se-Asia Tenggara yang dikembangkan itu adalah musyawarah yang tidak pernah mati. Jadi yang menentukan hidup matinya desa itu ada di musyawarah selama selapanan 35 hari sekali. Artinya apa? Artinya mendeterminasi hitam putihnya terkait dengan ekologi sosial dan sebagainya yang ada di lapangan, di desa atau di kawasan, itu adalah musyawarah tadi. Itu adalah forum, itu representasi dari aktor-aktor kerakyatan. Sehingga dipastikan bagaimana regulasi ini memang mendorong supaya berkembang ekonomi kerakyatan. Yang berikutnya adalah soal jejaring. Saya kira ini sudah baik. Tadi disambung oleh Bu Mirna soal bagaimana kerjasama dengan berbagai pihak. Saya kira saya baca mungkin yang perlu lebih ditingkatkan itu kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya kira tadi baik di tingkat lokal daerah, mungkin juga dengan di tingkat nasional. Mungkin saya tidak tahu dengan UGM ketika menggarap berbagai hal yang luar biasa di lapangan tadi sudah sejauh mana UGM berkontribusi terlibat di dalam itu. Tapi kalau iya, saya kira bagus Bu Mirna, supaya apa? Supaya betul-betul dipastikan bagaimana apa yang kita jalankan berjalan dalam kerangka perspektif dan agenda-agenda ekonomi kerakyatan. Termasuk yang penting juga soal jejaring. Sebetulnya ekonomi kerakyatan juga ekonomi yang basisnya jejaring. Tadi yang di Jepang kooperasi tani, tapi itu isinya adalah jaringan dari kooperasi tani yang ada banyak sekali tersebar di tiap-tiap desa atau mungkin juga di distrik yang pun terhimpun secara nasional menjadi konfederasi konfederasi oleh BRG. Tadi sudah bagus, tinggal didorong supaya bagaimana tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Rafliston, ketika membangun koperasi jangan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika membangun BUMDes jangan berpikir untuk ini, tapi berpikir soal bagaimana desa-desa gambut ini menjadi luar biasa hebat ke depan kalau terjadi aliansi di tingkatan daerah, di tingkatan nasional. Jadi bayangannya ada aliansi desa gambut di tingkat nasional, aliansi secara fisikal, secara organisasional, termasuk juga aliansi secara virtual, secara digital, saya kira banyak. Dan itu bisa melibatkan berbagai aktor yang ada. Lalu kemudian baru kita bicara soal organisasi manajemen yang perlu ditata. Saya kira nanti kalau sudah masuk ke hal lain, itu nanti tentu ada transformasi dari komunitas yang awalnya masih sifatnya tradisional menjadi lebih ke sifatnya organisasional, ada yang mengenal manajemen modern, maka ada berbagai hal yang perlu ditata. Di situ bicara soal berbagai aspek terkait dengan manajerial, produksi, pemasaran, keuangan SDM, itu nanti bisa dirumuskan ke dalam satu yang saya sering baca di BRG atau mungkin di statement terkait dengan gambut itu bicara soal ada rencana strategis enggak? Punya enggak rencana strategis di tingkatan itu? Kalau RPJMDes punya, tapi RPJMDes mungkin tidak hanya merepresentasikan tentang bagaimana kekuatan ekonomi rakyat gambut itu bisa diarahkan. Nah, sehingga mungkin perlu ada rencana strategis di tingkat komunal atau di tingkat
koperasi atau di tingkat termasuk BUMDes, termasuk juga perlu model bisnis yang seperti apa, yang secara ekologis baik, karena lokasi lahan gambut yang tidak bisa kemudian begitu saja dibuka dan sebagainya. Ada beberapa alternatif tadi, paludikultur dan sebagainya, pilihan agroforestry, yang dalam kerangka sosial forestry tadi, jasa lingkungan, termasuk juga berbagai aktivitas pemanfaatan hasil kayu yang yang dalam skala terbatas. Kemudian juga rencana bisnis. Nah itu, lalu kemudian yang terakhir baru kita bicara soal, ini slide terakhir, insya Allah, bicara mengelola aset material. Alhamdulillah tahun kemarin, ini mungkin bisa dikoreksi Bu Mirna dan Bapak Ibu sekalian, regulasi yang lebih jelas tentang bagaimana masyarakat bisa terlibat mengelola hutan, yang disebut sebagai perhutanan sosial, social forestry itu sudah semakin jelas, regulasinya sudah dibuat dengan harapan target 500.000 hektar yang hari ini mungkin nanti bisa dikoreksi, kayaknya mungkin baru sekitar 1.000-an hektar, itu bisa berangsur-angsur direalisasikan. Regulasinya sudah semakin mendukung, sehingga saya kira kata kunci ekonomi kerakyatan berjalan, kalau tadi SDM sudah oke, organisasi sudah oke, sekarang material harus bisa berangsur-angsur bisa transformasikan. Tanah, tadi Pak Sony menyampaikan informal agraria, itu harus menjadi salah satu agenda. Kenapa? Karena belajar dari BUMDes Selatan yang berhasil tuh masyarakat mengelola air, belajar dari Ngelanggeran itu masyarakat mengelola gudang purba, harus ada yang dikelola, harus ada yang dikuasakan kepada masyarakat untuk bisa dikelola, baik itu tanah, lahan, hutan, air, tentu dengan berbagai skema yang memungkinkan, ada hutan adat, hutan masyarakatan, dan hutan kemitraan dan sebagainya. Lalu kemudian juga bicara soal kapital finansial. Ini sebagai pendukung juga harus dipikirkan bagaimana membiayai berbagai proses itu. Nah, sehingga sistem mekanisme bagaimana menghimpun kapital, mendistribusikan kapital itu perlu dipikirkan dalam kerangka bagaimana kapital finansial itu juga harus dikuasai oleh masyarakat komunal. Termasuk juga bicara teknologi produksi, tadi disampaikan banyak oleh Pak Bupati, Bu Mirna juga soal bagaimana mengolah pertanian menjadi olahan pertanian dan sebagainya, maka perlu teknologi produksi, dan berangsur-angsur harus semakin banyak dikuasai, kemudian juga teknologi informasi. Yang tidak kalah penting adalah infrastruktur kaitannya dengan pasar. Tadi juga terkait dengan sarana produksi pertanian. Karena berbagai kendala yang ada, soal tata niaga itu juga ada soal infrastruktur yang dengan medan yang sulit, lokasi yang berat, maka umumnya tata niaganya tidak begitu ramah kepada masyarakat yang minim kapital. Biasanya ada tauke, biasanya ada distributor yang kalau baik ya membantu, kalau nggak baik ya akan membuat masyarakat tergantung dan nilai tambahnya akan tetap saja kecil. Jadi infrastruktur ini perlu didorong, termasuk infrastruktur pasar yang secara virtual. Baik, Pak Bupati tadi sudah menyampaikan berbagai program yang berkaitan dengan mendorong supaya terjadi pemasaran yang masif terhadap produk-produk kreatif daerah. Baik juga Pak Bupati kalau bisa membuat marketplace. Jadi ke depan trennya adalah teknologi informasi yang bercorak lokal. Jadi marketplace itu juga lokal. Ciri negara maju kalau kita pelajari itu pengembangan teknologi informasinya berbasis lokal. Jadi ke depan kalau transaksi di marketplace tidak hanya di marketplace yang kita kenal hari ini, tapi marketplace yang dibuat oleh daerah, tempat di mana masyarakat daerah bisa melakukan pertukaran lokal secara virtual dan digital. Saya kira mungkin itu sebagai masukan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita, dan seperti yang disampaikan Pak Dumari tadi, insya Allah Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, kemudian juga Mubiar Institute siap, tim di BRG kita bisa kuatkan bagaimana mereproduksi pengetahuan dengan sekolah-sekolah kerakyatan melalui action riset yang dilakukan sebelumnya. Pak Bupati kita juga siap dengan berbagai varian di sekolah hijau, sekolah pasar, dan berbagai hal tadi yang insya Allah mudah-mudahan dengan begini ekonomi rakyat kecil hidupnya akan semakin baik, dan bukannya semakin baik, tapi akan menjadi semakin mendeterminasi kehidupan perekonomian secara daerah dan secara nasional. Dan itu diukur dengan tadi yang disebut Pak Dumeri, indeks demokrasi ekonomi kita kalau dipakai itu bisa akan melihat ekonomi rakyat itu kontribusinya sudah seberapa besar, itu bisa menjadi ukuran ekonomi kerakyatannya sudah